Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughoh yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughoh. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut, dapat menghubungi nomor kontak ataupun mengklik link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Pada pertemuan yang sebelumnya, Adar Susadisa Asar atau pelajaran yang ke-16, kita telah mempelajari klasifikasi bentuk isim, baik itu al-aqil yang berakal dan ghairu aqil yang tidak berakal, serta penggunaan isim isyarah untuk kedua bentuk isim tersebut. Maka di pertemuan kali ini yaitu Ad-Darsus Sabi'a Asar atau pelajaran yang ke-17, kita akan mempelajari lebih luas lagi tentang mubtada dan juga khobar, ditinjau dari berbagai jenis bentukannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasannya. Ad-Darsus Sabi'a Asar, pelajaran yang ke-17. Di layar kita melihat berbagai macam bentuk kalimat, maka kita mulai saja bacakan. Al-awwal yang pertama, abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. As-sani yang kedua, liman hadhil buyutul jadidatu. Siapakah pemilik rumah yang baru ini? Jawab, hiya limudiris syarikati. Dia milik direktur perusahaan. As-salis yang ketiga, an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Ar-rabi yang keempat, hadhid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Al-khamis yang kelima, fil hindi lughatun katsirotun. Di India bahasa-bahasanya banyak. As-sadis yang keenam, ainal kutubul jadidatu. Di manakah buku-buku yang baru itu? Jawab, hiya fil maktabati. Dia di perpustakaan. As-sabi yang ketujuh, tilkas sururu maksurotun. Ranjang-ranjang itu rusak. As-samin yang kedelapan, as-sa'atul yabaniyatu rokhisotun. Jam Jepang itu murah. At-tasi yang kesembilan, hadhil humuru atau al-hamiru lil fallahi. Keledai-keledai ini milik petani itu. Al-asir yang ke-10, aina kutubukunna ya akhwatu. Di manakah buku-buku kalian wahai saudari-saudari? Jawab, hiya fil fasli. Dia di dalam kelas. Al-hadi asar yang ke-11, hadhihi kutubi watilka kutubu ukhti. Ini buku-bukuku dan itu buku-buku saudariku. As-sani asar yang ke-12, hadhihi makatibut
tullabi. Ini meja-meja para siswa. As-salis asar yang ke-13. Fi hadza syari'i fanadiku kabirotun. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Dari berbagai macam bentuk kalimat tadi yang telah kita bacakan, kita mendapati kesimpulan mengenai berbagai macam bentukan mubtada dan juga bermacam bentukan khobar. Dan kita akan memulai pembahasannya dengan berbagai bentukan dari mubtada terlebih dahulu. Dan dari penjelasan ini sebagai review ulang ataupun murojaah pada pelajaran yang sebelumnya. Maka dari itu kita bahas juga mulai dari definisinya. Mubtada adalah isim jenis ma'rifah yang dibaca rofa. Dan posisi lafaz mubtada umumnya selalu berada di awal kalimat. Walaupun terkadang dalam beberapa kalimat, mubtada bisa diposisikan juga di akhir kalimat, menjadi mubtada muakhor atau mubtada yang diakhirkan. Namun secara keumumannya, mubtada sering berada di awal kalimat. Kemudian maksud dari rofa di sini adalah berupa tanda i'rab yang umumnya berupa harokat domah ataupun domaten di akhiran lafaz isimnya. Susunan bentukan mubtada pada sebuah kalimat ataupun dalam jumlah ismiyah dapat berupa dua jenis. Di antaranya, yang pertama dalam bentuk isim mu'rob. Isim mu'rob adalah isim yang dapat berubah harokat akhirannya. Di antara contohnya seperti nama orang, dan contoh kalimatnya Muhammadun qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri. Pada contoh kalimat ini, lafaz Muhammadun merupakan mubtada, karena lafaz Muhammadun tersebut merupakan isim ma'rifah yang berada di awal kalimat dan dibaca rofa. Contoh isim mu'rob selanjutnya yaitu isim yang diawali oleh huruf alif lam ma'rifah. Contoh kalimatnya an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Pada contoh kalimat ini, lafaz an-nujumu merupakan mubtada, karena lafaz an-nujumu merupakan isim ma'rifah yang diawali oleh alif lam ma'rifah, dan posisi lafaznya tersebut berada di awal kalimat dengan dibaca rofa. Contoh isim mu'rob selanjutnya yaitu isim dalam bentuk mudhof. Contoh kalimatnya abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Pada contoh kalimat ini, lafaz abwabu merupakan mubtada, karena lafaz abwabu merupakan isim ma'rifah yang dikarenakan kedudukannya sebagai mudhof, dan posisinya tersebut berada di awal kalimat dengan dibaca rofa. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan mubtada jenis yang keduanya, yaitu jenis isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah harokat akhirannya alias tetap. Di antara contohnya seperti jenis isim isyarah atau kata tunjuk. Contoh kalimatnya, hadhihid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Pada contoh kalimat ini, lafaz hadhihi merupakan mubtada, karena lafaz tersebut merupakan isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Dibacanya secara mabni dengan harokat kasroh, takdiruhu pada kedudukan rofa. Contoh bentuk jenis yang kedua yaitu dalam bentuk isim domir ataupun kata ganti. Contoh kalimatnya huwa maridun.
Dia laki-laki sedang sakit. Pada contoh kalimat ini, lafaz huwa merupakan mubtada karena lafaz tersebut merupakan isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Dibacanya secara mabni dengan harokat fathah takdiruhu pada kedudukan rofa. Contoh bentukan jenis selanjutnya yaitu isim mausul ataupun kata sambung atau penghubung. Contoh kalimatnya seperti alladzi fil baiti ustadzun, yang di rumah ustad. Pada contoh kalimat ini lafaz alladzi merupakan mubtada karena lafaz alladzi merupakan isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Dibacanya secara mabni dengan ya sukun sebelumnya harokat kasroh pada kedudukan rofa. Setelah membahas berbagai jenis dan bentukan dari mubtada, sekarang kita akan membahas mengenai berbagai jenis dan bentukan dari khobar. Khobar adalah penyempurna makna dari mubtada. Dan biasanya kondisi akhirannya sama-sama dalam keadaan rofa, seperti halnya pada mubtada, namun lafaz isimnya tidaklah diawali oleh huruf alif lam ma'rifah. Kondisi ini dikecualikan jika khobarnya tersebut berbentuk sibhul jumlah seperti jar majrur ataupun dzaraf makan, berbentuk mudhof, atau bisa juga berbentuk jumlah ismiyah dan fi'liyah. Seperti yang akan kita urai contoh kalimatnya satu persatu pada pembahasan kali ini. Bentukan khobar yang pertama yaitu dalam bentuk isim nakiroh. Contohnya seperti pada kalimat ulaika tholibatun. Para perempuan itu adalah pelajar. Kita lihat pada contoh kalimat ini, bentukan khobar merupakan isim berjenis nakiroh yang tidaklah diawali oleh alif lam ma'rifah, sehingga akhiran lafaznya tersebut ditanwin. Kemudian tanda i'raf rofanya adalah berupa harokat dhammatain yang nampak di akhiran lafaznya, dikarenakan lafaz tholibatun merupakan isim jamak mu'annas salim. Bentukan khobar yang kedua yaitu dalam bentuk mudhof. Contoh kalimatnya seperti hadhihi makatibut thullabi. Ini adalah meja-meja siswa. Kita lihat pada contoh kalimat ini, bentukan khobarnya merupakan mudhof yang tidak diawali oleh alif lam ma'rifah. Oleh karena itu, akhiran lafaznya tidaklah ditanwin dikarenakan mudhof. Kemudian, tanda i'robnya adalah berupa domah yang nampak di akhirannya. Dikarenakan lafaz makatibu merupakan isim jamak yang tidak berakal. Bentukan khobar yang ketiga yaitu dalam bentuk sibhul jumlah jar majrur. Contoh kalimatnya seperti al-mudarrisu fil maktabati. Guru itu di perpustakaan. Kita lihat pada contoh kalimat ini, bentukan khobarnya merupakan rangkaian sibhul jumlah yang diawali oleh huruf jar fi. Oleh karena itu, akhiran isim yang berada setelahnya dalam keadaan majrur dengan tanda harokat kasroh. Bentukan khobar yang keempat yaitu dalam bentuk sibhul jumlah berupa dzaraf makan ataupun dzaraf zaman yang bermakna keterangan tempat ataupun waktu. Contohnya seperti pada kalimat al-maktabatu amamal fasli. Perpustakaan itu di depan kelas. Kita lihat pada contoh kalimat ini, bentukan khobarnya merupakan rangkaian sibhul jumlah yang diawali oleh dzaraf makan. Oleh karena itu,
Akhiran isim yang berada setelahnya dalam keadaan majrur dengan tanda harokat kasroh. Bentukan khobar yang kelima yaitu dalam bentuk jumlah ismiyah. Contohnya seperti pada kalimat At-Tabibu ibnuhu mudarrisun. Dokter itu anaknya guru. Kita lihat pada contoh kalimat ini, bentukan khobarnya merupakan rangkaian dari jumlah ismiyah yang menjadi pelengkap makna dari mubtada lafaz at-tabibu. Bentukan khobar yang keenam yang terakhir yaitu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contoh kalimatnya, al-imamu yaqra'ul qur'ana. Imam itu sedang membaca Al-Quran. Kita lihat pada contoh kalimat ini, bentukan khobarnya merupakan rangkaian dari jumlah fi'liyah, di mana lafaz yaqra'u merupakan lafaz fi'il mudhari dan lafaz Al-Qur'ana merupakan maf'ul bih ataupun objek dari pekerjaannya. Sehingga kedua lafaz tersebut menjadi pelengkap makna dari mubtada al-imamu. Pembahasan terakhir dari mubtada dan khobar yang seperti sudah kita ketahui bahwasanya dalam penyusunan mubtada dan khobar haruslah saling sesuai antara jenis gendernya dan jumlahnya. Namun hal ini bisa dikecualikan jika isim pada mubtadanya tersebut merupakan isim jamak yang tidak berakal. Jika mubtadanya adalah isim jamak yang tidak berakal, maka khobarnya dihukumi sebagai isim mu'annas yang mufrad dengan ciri berakhiran huruf ta marbutoh di akhirannya. Untuk memahami perbedaannya, kita sandingkan dengan contoh kalimat yang mubtadanya isim mufrad dan tidak berakal. Untuk contoh kalimat mufrad yang tidak berakal, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Kemudian contoh kalimat jamak yang tidak berakalnya, al-buyutu kabirotun, rumah-rumah itu besar. Perhatikan pada contoh kalimatnya yang pertama, lafaz khobarnya sesuai dengan mubtadanya dalam hal jenis gendernya dan jumlahnya. Namun pada contoh kalimatnya yang kedua, karena lafaz mubtadanya merupakan isim jamak yang tidak berakal, maka lafaz khobarnya tersebut dihukumi sebagai isim mufrad mu'annas. Hal tersebut merupakan kaidah hukum yang sama yang berlaku juga pada kata tunjuk dan kata ganti yang diperuntukkan isim jamak yang tidak berakal. Dihukuminya sebagai lafaz mufrad mu'annas. Untuk pembahasan i'rab secara lengkap mengenai isim mubtada dan khobar, teman-teman bisa mengikuti kelas Abnauna. Di kelas pembelajarannya nanti, teman-teman akan mendapatkan diktat digital dalam bentuk soft file, berisikan contoh-contoh i'rab, disertai penjelasan kedudukan dan tanda i'rabnya. Dan teman-teman bisa mendiskusikannya di grup pembelajaran bersama dengan para pengajar Abnauna, sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi uraian i'rab dalam suatu kalimat. Setelah penjelasan berbagai bentukan dari mubtada dan khobar, sekarang kita beralih ke kitab Dursul Lughohnya untuk mengerjakan latihan-latihan yang telah disediakan penulis dalam kitabnya. Tamarinu, latihan-latihan. Al-awwal, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Al-awwal, ainal kutubul jadidatu, di manakah buku-buku yang baru itu? Jawab, hiya fil maktabati, dia di dalam perpustakaan. As-sani, yang kedua, liman hadhil buyutul kabiratu,
milik siapakah rumah yang besar ini? Jawab, hiya limudiris syarikati. Dia milik direktur perusahaan. As-salis yang ketiga, A'abwabus sayyarati maftuhatun. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Jawab, na'am. Tilka abwabus sayyaratu maftuhatun. Ya, pintu-pintu mobil itu terbuka. Ar-Rabi yang keempat, aina aqlamul mudarrisi? Di manakah pena-pena guru itu? Jawab, hiya fil fasli. Dia di dalam kelas. Al-Khamis yang kelima, ainal kilabu? Di manakah anjing-anjing itu? Jawab, hiya fil hadiqati. Dia di taman. As-sadis yang keenam, ainal hamiru? Di manakah keledai-keledai itu? Jawab, hiya fil mazra'ati. Dia di dalam kebun. As-sabi yang ketujuh, aina kutubuki ya Maryamu? Di manakah buku-bukumu wahai Maryam? Jawab, hiya fil haqibati. Dia di dalam tas itu. As-samin yang kedelapan, aina dafatirut tullabi? Di manakah buku-buku catatan para siswa itu? Jawab, hiya alal maktabi. Dia di atas meja itu. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. At-tasi yang kesembilan, ainal fanadiqus shaghiratu? Di manakah hotel-hotel yang kecil itu? Jawab, hiya fi hadzas syari. Dia ada di jalan ini. Al-asir yang ke-10, liman hadhil aqlamul jadidatu? Siapakah pemilik pena-pena yang baru ini? Jawab, hiya limudarrisatil jadidati. Dia milik guru yang baru itu. Pada latihan kali ini kita juga dapat menyimpulkan bahwasanya kata ganti yang digunakan untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan kata ganti muannas ghaibun mufrad, yaitu lafaznya hiya, sebagaimana kata tunjuk yang digunakan untuk isim jamak yang tidak berakal juga menggunakan kata tunjuk muannas mufrad, yaitu lafaznya hazihi dan tilka. Setelah kita mengerjakan latihan yang pertama tadi, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang kedua. Hawwilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ke dalam bentuk jamak. Di sini terdapat juga contohnya, kita bacakan dan perhatikan. Misalun, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Lalu diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu itu terbuka. Pada contoh perubahan kalimat ini kita perhatikan terutamanya adalah pada lafaz yang menduduki sebagai khobarnya, di mana terjadi perubahan bentuk pada akhirannya yang bersambung dengan huruf ta marbutoh yang menunjukkan pada isim jenis mu'annas. Hal ini disebabkan mubtadanya merupakan isim jamak taksir yang tidak berakal. Oleh karena itulah, khobar yang berada setelahnya ikut berubah menjadi isim mu'annas yang berakhiran ta marbutoh. Baiklah, kita mulai kerjakan latihannya satu persatu. Al-awwal, hadza qalamun jadidun.
ini pena baru. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi hadhihi aqlamun jadidatun. Ini pena-pena baru. As-sani yang kedua, an-najmu jamilun. Bulan itu indah. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi an-nujumu jamilatun. Bulan-bulan itu indah. As-salis yang ketiga, dzalika kitabun qadimun. Itu buku yang lama. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi tilka kutubun qadimatun. Itu buku-buku yang lama. Ar-Rabi yang keempat, dzalikal baitu jamilun. Rumah itu indah. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi tilkal buyutu jamilatun. Rumah-rumah itu indah. Al-Khamis yang kelima, hadzal darsu sahlun. Pelajaran ini mudah. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi hadzihid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. As-sadis yang keenam, dzalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi tilkal jibalu ba'idatun. Gunung-gunung itu jauh. As-sabi yang ketujuh, hadzal maktabu maksurun. Meja ini rusak. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi hadzihil makatibu maksuratun. Meja-meja ini rusak. As-samin yang kedelapan, hadza masjidun jamilun. Masjid ini indah. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi hadhihi masajidu jamilatun. Masjid-masjid ini indah. At-tasi yang kesembilan, hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam ini murah. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam-jam ini murah. Al-asir yang ke-10, tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu besar. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat-pesawat itu besar. Al-hadi asar yang ke-11, hadza talibun jadidun. Ini siswa baru. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi haula'i tullabun jududun. Siswa-siswa ini baru. As-sani asar yang ke-12, dzalikar rajulu alimun kabirun. Lelaki itu ulama besar. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Para lelaki itu adalah ulama-ulama besar. As-salis asar yang ke-13, hadzan nahru kabirun. Sungai ini besar. Diubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak menjadi hadzihil anharu kabiratun. Sungai-sungai ini besar. Setelah kita mengerjakan latihan yang kedua tadi, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihannya yang ketiga. Do fil amakinil kholiyati fi mayali akhbaron munasibatan.
Letakkanlah di titik-titik berikut khobar-khobar yang sesuai. Pada latihan kali ini yang kita perlu perhatikan adalah mubtadanya. Apakah dia termasuk isim yang berakal atau isim yang tidak berakal. Dan perhatikan juga apakah dia merupakan isim yang mufrad ataukah isim jamak. Jika jenis isim pada mubtadanya sudah kita ketahui bentukannya, barulah kita bisa menentukan kira-kira isim apa pada khobarnya. Kita mulai kerjakan latihannya. Al-awwal yang pertama, al-baitu nuktoh. Rumah itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim mufrad yang tidak berakal. Maka khobar yang sesuai untuk mubtada ini adalah jamilun, indah. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-baitu jamilun. Rumah itu indah. As-sani yang kedua, an-nujumu nuktoh. Bintang-bintang itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jamak yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah ba'idatun, jauh. Maka kalimat lengkapnya menjadi an-nujumu ba'idatun. Bintang-bintang itu jauh. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. As-salis yang ketiga. Al-babu nuktoh. Pintu itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim mufrad yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah kabirun, besar. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-babu kabirun. Pintu itu besar. Ar-rabi yang keempat, al-qalamu nuktoh. Pena itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim mufrad yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah maksurun, rusak ataupun patah. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-qalamu maksurun. Pena itu rusak atau patah. Al-khomis yang kelima, al-buyutu nuktoh. Rumah-rumah itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jamak yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah jadidatun, baru. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-buyutu jadidatun. Rumah-rumah itu baru-baru. As-sadis yang keenam, al-abwabu nuktoh. Pintu-pintu itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jamak yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah maftuhatun, terbuka. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu itu terbuka. As-sabi yang ketujuh, as-sayyaratu nuktoh. Mobil-mobil itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jamak yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah qodimatun, lama. Maka kalimat lengkapnya menjadi as-sayyaratu qodimatun. Mobil-mobil itu lama. As-samin yang kedelapan, al-mindilu nuktoh. Sapu tangan itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim mufrad yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah
sogirun, kecil. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi al-mindilu sogirun, sapu tangan itu kecil. At-tasi yang kesembilan, al-fanadiqu nuktoh. Hotel-hotel itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jama' yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah ba'idatun, jauh. Maka kalimat lengkapnya menjadi al-fanadiqu ba'idatun. Hotel-hotel itu jauh. Al-asir yang ke-10, at-tullabu nuktoh. Siswa-siswa itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jama' yang berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah tiwalun, tinggi. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi at-tullabu tiwalun. Siswa-siswa itu tinggi-tinggi. Al-hadi asar yang ke-11, al-qumsonu nuktoh. Kemeja-kemeja itu titik-titik. Pada soal ini mubtadanya merupakan isim jama' yang tidak berakal. Maka khobarnya yang sesuai untuk mubtada ini adalah wasikhotun, kotor. Maka kalimat lengkapnya menjadi al-qumsonu wasikhotun. Kemeja-kemeja itu kotor. Setelah selesai mengerjakan latihan yang ketiga, kita lanjutkan dengan latihannya yang keempat. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikanlah bentuk jamak pada kata-kata berikut. Dimulai dari lafaz babun, pintu. Bentukan jamaknya adalah abwabun, pintu-pintu. Lafaz berikutnya baitun, rumah. Bentukan jamaknya adalah buyutun, rumah-rumah. Lafaz selanjutnya najmun, bintang. Bentukan jamaknya adalah nujumun, bintang-bintang. Lafaz yang selanjutnya qalamun, pena. Bentukan jamaknya adalah aqlamun, pena-pena. Kita beralih ke baris yang di bawahnya. Himarun, keledai. Bentukan jamaknya adalah humurun, keledai-keledai. Lafaz yang selanjutnya sarirun, ranjang. Bentukan jamaknya adalah sururun, ranjang-ranjang. Lafaz yang berikutnya nahrun, sungai. Bentukan jamaknya adalah anharun, sungai-sungai. Lafaz yang berikutnya sayyarotun, mobil. Bentukan jamaknya adalah sayyarotun, mobil-mobil. Kita beralih ke baris yang di bawahnya. Kalbun, anjing. Bentukan jamaknya adalah kilabun, anjing-anjing. Lafaz yang selanjutnya to'irotun, pesawat. Bentukan jamaknya adalah to'irotun, pesawat-pesawat. Lafaz berikutnya darsun, pelajaran. Bentukan jamaknya adalah durusun, pelajaran-pelajaran. Lafaz yang berikutnya bahrun, laut. Bentukan jamaknya adalah biharun, laut-laut. Kita beralih ke baris yang di bawahnya. Kitabun, buku. Bentukan jamaknya adalah kutubun, buku-buku. Lafaz yang berikutnya komisun, kemeja. Bentukan jamaknya adalah kumsonun,
kemeja, kemeja. Lafaz selanjutnya, darrojatun, sepeda. Bentukan jamaknya adalah darrojatun, sepeda, sepeda. Lafaz yang selanjutnya, haqlun, ladang. Bentukan jamaknya adalah hukulun, ladang, ladang. Lafaz yang terakhir yang di bawah, jabalun, gunung. Bentukan jamaknya adalah jibalun, gunung-gunung. Pembahasan terakhir pada dars as-sabi asr ini adalah mengenai kosakata yang baru. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Di antaranya asyarikatu, perusahaan. Jamaknya syarikatun, perusahaan-perusahaan. Kemudian ada lafaz mudirus syarikati, direktur perusahaan. Yang di bawahnya rokhisun, murah. Dan lafaz yang terakhir al-komisu, kemeja. Jamaknya kumsonun, kemeja-kemeja. Baik, sekarang kita beralih kepada penjelasan ataupun syarah dari Durusul Lughah jilid pertama, pelajaran ad-darsus sabi asar. Kita buka buku syarahnya. Ad-darsani, as-sadisa asar, was-sabi asar. Pembahasan pelajaran yang ke-16 dan ke-17. Jadi di sini akan dibahas dua materi dars sekaligus, dikarenakan singkatnya pembahasan pada kedua pelajaran tersebut. Ditambah pada dars yang sebelumnya juga, kita tidak membahas mengenai kitab syarahnya. Pembahasannya mengenai al-mubtada'u wal khobaru, tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada'u ismun yaqa'u fi awalil jumlati. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Al-khobaru ismun yaqa'u ba'dal mubtada'i wa tahsulu bihil faidatu. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan menyempurnakan faedah atau menjadikan kalimatnya tersebut menjadi sempurna untuk bisa dipahami. Amsilatun lil mubtada'i wal khobari. Contoh-contoh untuk mubtada dan khobar. Di bawahnya terdapat beberapa contoh susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, di mana pada bagian kelompok kanan adalah kelompok mubtada dan pada bagian kelompok kiri adalah kelompok khobar. Coba kita uraikan dengan membacanya satu persatu. Hadza talibun, ini siswa. Contoh kalimat ini mubtadanya merupakan isim isyarah. Yang kedua, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Contoh kalimat ini mubtadanya merupakan isim mufrad yang tidak berakal. Contoh yang berikutnya, haula'i muhandisuna, mereka ini para teknisi. Pada contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim dhamir jama' untuk yang berakal. Contoh selanjutnya, huwa mujtahidun, dia laki-laki bersungguh-sungguh. Pada contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim dhamir mufrad untuk yang berakal. Contoh berikutnya, hum azkiya'u, mereka orang-orang yang cerdas. Contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim dhamir jama' untuk yang berakal. Contoh yang berikutnya, an-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah. Pada contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim jama' yang tidak berakal. Contoh yang selanjutnya, anta dzakiyun, kamu cerdas.
Pada contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim domir mufrad untuk yang berakal. Contoh yang selanjutnya, antunna tobibatun. Kalian para perempuan adalah dokter-dokter perempuan. Pada contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim domir jamak untuk yang berakal. Contohnya yang terakhir, at-tullabu najihuna. Para pelajar lulus atau berhasil. Pada contoh kalimat ini, mubtadanya merupakan isim jamak yang berakal. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Pembahasan yang kedua dari syarah durusul lughoh adalah mengenai al-isyaratu ila jam'i ghairil aqil. Kata tunjuk jamak kepada isim yang tidak berakal. Al-jam'u ghairul aqili lil qaribi hadhihi. Untuk jamak yang tidak berakal berjarak dekat menggunakan lafaz hadhihi. Contohnya seperti hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Hadhihi buyutun. Ini rumah-rumah. Hadhil abwabu maftuhatun. Ini pintu-pintu terbuka. Hadhid durusu sahlatun. Ini pelajaran-pelajaran mudah. Al-jam'u ghairul aqili lil ba'idi tilka. Untuk jamak yang tidak berakal dan berjarak jauh menggunakan lafaz tilka. Contohnya seperti tilka kutubun. Itu buku-buku. Tilka buyutun. Itu rumah-rumah. Tilkan nawafidu muglaqotun. Itu jendela-jendela tertutup. Tilka ta'iratu kabirotun. Itu pesawat-pesawat besar. Di bawahnya lagi terdapat beberapa contoh, diantaranya disertai dengan beberapa contoh kalimat yang keliru dalam penggunaan kata tunjuk untuk isim jamak yang tidak berakal. Kita bacakan. Contohnya dimulai dengan penggunaan kata tunjuk jarak dekat isim isyarah lil qorib. Seperti hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Contoh ini sudah benar karena isim yang tidak berakalnya ditunjuk menggunakan isim isyarah mufrad lil mu'annas. Karena isim yang tidak berakal dihukumi sebagai isim mufrad mu'annas. Beralih kepada kedua contoh yang di sebelahnya, hadza kutubun dan haulai kutubun. Pada kedua contoh ini terdapat kekeliruan karena isim yang tidak berakalnya ditunjuk menggunakan isim isyarah lil muzakkar. Karena seharusnya isim yang tidak berakal dihukuminya sebagai isim mufrad mu'annas. Contoh yang selanjutnya yaitu penggunaan kata tunjuk jarak jauh atau isim isyarah lil ba'id. Tilka kutubun. Itu buku-buku. Pada contoh ini sudah benar karena isim yang tidak berakalnya ditunjuk menggunakan isim isyarah mufrad mu'annas. Karena isim yang tidak berakal dihukumi sebagai isim mufrad mu'annas. Beralih kedua contoh yang di sebelahnya, dzalika kutubun dan ulaika kutubun. Pada kedua contoh ini salah ataupun keliru. Karena isim yang tidak berakalnya ditunjuk menggunakan isim isyarah mufrad muzakkar. Seharusnya isim yang tidak berakal dihukuminya sebagai isim mufrad mu'annas. Kita lanjutkan pembahasan yang ada di bawahnya mengenai penjelasan kedudukan badal dalam sebuah susunan kalimat jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar.
Seperti contoh kalimatnya, hadhil abwabu maftuhatun. Pintu-pintu ini terbuka. Pada susunan kalimat ini, lafaz isim isyarah hadhihi berkedudukan sebagai mubtada karena posisinya yang berada di awal kalimat. Lalu isim yang berada setelahnya al-abwabu atau isim yang ditunjuk merupakan badalnya. Karena lafaz isim tersebut merupakan bagian yang terkandung dari mubdal minhunya, yaitu isim isyarah, dan sekaligus bisa menjadi pengganti dari lafaz isim isyarah. Oleh karena itu, lafaznya tersebut disebut dengan istilah badal. Kemudian lafaz yang terakhir, maftuhatun dalam contoh kalimat adalah sebagai khobarnya, yang menerangkan makna dari mubtada. Begitu pula dengan contoh yang di sampingnya, tilkan nawafidhu muglaqotun. Jendela-jendela itu tertutup. Pada susunan kalimat ini, lafaz isim isyarah tilka berkedudukan sebagai mubtada karena posisinya yang berada di awal kalimat. Lalu isim yang berada setelahnya, an-nawafidhu atau isim yang ditunjuk merupakan badalnya. Karena lafaz isim tersebut merupakan bagian yang terkandung dari mubdal minhunya, yaitu isim isyarah, dan sekaligus bisa menjadi pengganti dari lafaz isim isyarah. Oleh karena itu, lafaznya disebut dengan istilah badal. Kemudian lafaz yang terakhir, muglaqotun dalam contoh kalimat adalah sebagai khobarnya, yang menerangkan makna dari mubtada. Pembahasan terakhir dari Syarah Durusul Lughah kali ini adalah mengenai beberapa bentukan isim jama' yang disertai bentukan mufradnya. Kita bacakan. Jam'u ba'dil kalimati. Bentukan jama' sebagian kata-kata. Babun, pintu, jamaknya abwabun. Kemudian baitun, rumah, jamaknya buyutun, rumah-rumah. Kemudian najmun, bintang, jamaknya nujumun, bintang-bintang. Yang di bawahnya qalamun, pena, jamaknya aqlamun, pena-pena. Kemudian himarun, keledai, jamaknya hamirun atau humurun. Kemudian sarirun, ranjang, jamaknya sururun, ranjang-ranjang. Beralih yang di bawahnya, nahrun, sungai, jamaknya anharun, sungai-sungai. Kemudian sayyarotun, mobil, jamaknya sayyarotun, mobil-mobil. Kemudian kalbun, anjing, jamaknya kilabun, anjing-anjing. Beralih yang di bawahnya, ta'irotun, pesawat, jamaknya ta'irotun, pesawat-pesawat. Kemudian darsun, pelajaran, jamaknya durusun, pelajaran-pelajaran. Kemudian bahrun, laut, jamaknya biharun atau buhurun, laut-laut. Beralih yang di bawahnya, kitabun, buku, jamaknya kutubun, buku-buku. Berikutnya, komisun, kemeja, jamaknya kumsonun atau akmisotun, kemeja-kemeja. Berikutnya, darrojatun, sepeda, jamaknya darrojatun, sepeda-sepeda. Beralih yang di bawahnya, haklun, ladang, jamaknya hukulun, ladang-ladang. Berikutnya, jabalun, gunung, jamaknya jibalun, gunung-gunung. Yang terakhir, bintun, anak perempuan, jamaknya banatun,
anak-anak perempuan. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid ke-1 Ad-Darsus Sabi' Asar, pelajaran ke-17. Pembahasan tentang mubtada dan khobar ditinjau dari berbagai jenis bentukannya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.